Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat pemirsa jurnalis Nadine Official. Kali ini kita ada di kantor perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur dengan narasumber Mas Agus Mutakin sebagai kepala perwakilan Ori Jatim, Mas ya? Ya, nggih. Periode berapa, Mas? Periode 2021 sampai 2025. Oke. Kita ini Mas ya, pengen tahu nih, terima kasih sebelumnya kan kita diberi kesempatan untuk bisa bincang-bincang, memberikan informasi ke pemirsa. Kalau bicara ombudsman ini kan masih banyak juga yang belum tahu nih, Mas. Betul. Kecuali kalau teman-teman media sih sudah paham lah ya kan. Tapi secara umum gitu kan, masyarakat itu kan, publik kan banyak yang masih belum tahu sepenuhnya gitu. Sebenarnya tupoksinya ombudsman itu apa, Mas? Oh ya. Monggo Mas, bisa dijelaskan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dari forum jurnalis Nahdien di kantor perwakilan Ombudsman Jawa Timur. Saya jelaskan, Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan tupoksi di bidang pengawasan pelayanan publik. Ombudsman mirip seperti KPK. KPK itu juga lembaga negara, cuma tupoksinya yang beda. Kalau KPK itu memberantas anti korupsi, memberantas korupsi, bahkan sampai meng-OTT pelaku korupsi. Kalau Ombudsman itu memberantas praktek-praktek maladministrasi. Jadi ada kesalahan prosedur, ada bentuk-bentuk maladministrasi, itu yang berusaha untuk ditegakkan dan ditindak oleh Ombudsman. Jadi Ombudsman karena lembaga negara tentunya punya kantor pusat di Jakarta, dan kehadiran kami sudah ada di 34 kabupaten kota, provinsi seluruh Indonesia, di ibu kota provinsi khususnya. Ombudsman di Jawa Timur memang kurang begitu dikenal, dan hanya mayoritas warga-warga kota Surabaya dan Sidoarjo dan Gresik yang mayoritas memahami, karena kami 12 tahun hadir di Jawa Timur, memang kami kurang maksimal untuk melakukan sosialisasi. Itu bisa dilihat dari respon warga yang memanfaatkan tupoksi dari Ombudsman. Ternyata ada ketimpangan jumlah pengadu dilihat dari domisilinya. Ternyata mayoritas pengadu itu berasal dari Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Kalau kami petakan tahun 2021 ada 434 aduan masuk ke Ombudsman. Ternyata yang warga yang domisili dari Surabaya itu ada 169. Kemudian dari Sidoarjo itu ada 68. Nah, ini terjadi ketimpangan. Ternyata di beberapa kabupaten kota pinggiran yang jauh dari ibu kota provinsi itu antusias warga untuk melakukan aduan ke Ombudsman itu kecil. Contohnya di Banyuwangi sampai ke bibir pantai sampai ke Pacitan, ternyata rata-rata aduannya itu tidak lebih dari 10 gitu. Jadi ketimpangannya sangat tinggi. Nah, ini tugas dari kami Ombudsman untuk melakukan sosialisasi, termasuk menggandeng teman-teman media untuk semakin mengenalkan Ombudsman ke seluruh warga Jawa Timur gitu. Jadi kami juga selain menggandeng teman-teman media, kami juga punya program namanya PVL on the spot. Jadi kami buka posko pengaduan dengan cara jemput bola di wilayah-wilayah kabupaten kota yang jumlah aduannya masyarakatnya itu kecil gitu. Terakhir 2 minggu yang lalu kami hadir di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Di Malang Raya
ternyata jumlah aduannya itu sangat kecil, padahal ada 3 kabupaten kota di situ. Malang Raya itu total aduan pada tahun 2021 hanya ada 25 aduan. Padahal kalau dibanding satu kabupaten, katakanlah itu Sidoarjo yang 68, tentunya sangat jomplang. Padahal kan kita tahu Malang itu kota kedua terbesar di Jawa Timur, sehingga memang tugas dari semua baik media dan juga dari internal Ombudsman untuk semakin mengenalkan lembaga kami ke seluruh warga Jawa Timur. Jadi seperti itu. Oke. Oke, kalau bicara sama Mas Agus ini enak, runtut bicaranya, karena kebetulan dulu mantan wartawan Mas ya. Oke. Di Jawa Pos ya Mas. Betul, ya. Jadi ini Mas, berarti menarik juga Mas. Kalau misalnya disimpulkan kan sebenarnya kapasitasnya ini mirip kayak KPK, cuman kewenangannya agak lebih terbatas ya. Lebih terbatas, dan kalau dari angle berita, nilai beritanya itu lebih kuat KPK daripada aduan atau mungkin yang dikerjakan oleh Ombudsman. Karena kami ini kan menerima aduan terkait para korban maladministrasi yang tidak mendapatkan pelayanan yang baik oleh penyelenggara layanan. Jadi seperti itu. Saya pernah baca nih Mas, di ini ada literasi itu kan. Di luar negeri itu Ombudsman malah punya kewenangan OTT Mas. Betul, betul. Tangan gitu kan. Betul. Kewenangannya lebih ini kan, lebih kuat. Tapi saya juga pernah baca tuh ada kasus itu yang terbuka itu sama Ombudsman tuh lewat undercover ya. Nah itu memang dibolehkan Mas. Kami di Ombudsman selain menerima aduan masyarakat, tupoksi lain itu melakukan pencegahan maladministrasi. Jadi kami melakukan segala upaya agar tidak terjadi praktek-praktek maladministrasi sehingga warga itu menjadi korban maladministrasi dalam mengakses pelayanan publik. Nah, dalam tugas melakukan pencegahan maladministrasi, kami bisa untuk melakukan undercover, melakukan penyamaran lah, melakukan upaya pencegahan melalui kami memosisikan seperti pemohon layanan, bukan seperti kami sebagai petugas, sebagai pegawai, sebagai aparat lembaga negara Ombudsman. Jadi kami memosisikan seolah-olah seperti pemohon layanan, sehingga kami mendatangi UPT unit pelaksana teknis, apakah di situ sebagai menyamar sebagai pemohon layanan itu apakah dimintai praktek-praktek maladministrasi, bentuk-bentuk maladministrasi. Contohnya adanya pungli. Pungli itu kan jelas menurut Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu sebagai bentuk maladministrasi. Nah, kita coba undercover mendatangi salah satu UPT. Saya tidak mau menyebut nama UPT itu, unit pelaksana teknis itu yang berhubungan dengan warga untuk mengakses pelayanan publik. Kami coba datang, kami akan membuktikan apakah ada praktek-praktek pungli atau tidak. Ternyata sebelum kami datang memang ramai adanya pungli itu, dan saat kami datang ternyata pungli itu memang ada gitu loh. Sehingga kami menyimpulkan, memberikan masukan yang kami sebut namanya masukan itu kalau di level Ombudsman RI namanya rekomendasi, tapi kalau level perwakilan namanya tindakan korektif. Nah, di tindakan korektif itu kami minta agar pimpinan dari UPT itu untuk memberantas sekaligus menghapus praktek-praktek pungli, karena pungli itu sebagai salah satu bentuk maladministrasi. Jadi seperti itu. Oke. Ya Mas Agus, ini kan lambat laun kan masyarakat udah mulai paham kan tentang keberadaan lembaga Ombudsman ini kan. Cuman masih banyak yang belum tahu cara pengaduannya. Ini alur pengaduannya gimana? Ya, memang fakta di lapangan karena kami kurang begitu dikenal. Yang memanfaatkan itu kan mayoritas warga sekitar Surabaya, Gresik, sama Sidoarjo. Tapi untuk warga yang lain di luar 3 kabupaten kota itu tidak perlu berkecil hati. Mereka punya hak yang sama untuk melakukan aduan ke Ombudsman kalau memang dia menjadi korban maladministrasi.
jadi tidak mendapatkan pelayanan publik yang baik oleh penyelenggara layanan. Cara yang paling mudah, pertama tentunya datang langsung ke kantor Ombudsman di kawasan Ngagel Timur nomor 56 Surabaya. Dengan datang langsung, kami nanti akan menyediakan petugas untuk konsultasi atau langsung mencatatkan meregistrasi aduannya. Dengan datang langsung itu otomatis seandainya ada dokumen yang kurang, tentunya nanti bisa langsung dilengkapi. Selain datang langsung juga bisa memanfaatkan call center pengaduan di Ombudsman. Jadi Ombudsman ini membuka banyak kanal. Selain datang langsung ke kantor perwakilan, kami membuka memanfaatkan layanan elektronik, yaitu membuka lewat posko hotline WA. Nomor WA yang bisa dimanfaatkan oleh pelapor itu adalah nomor 08111 263737. Saya ulangi, 08111 263737. Semua aduan yang masuk lewat WA pasti kami tidak lanjuti, karena kami secara undang-undang tidak boleh untuk menolak aduan dari masyarakat. Sebaliknya kalau kami menolak, kami justru melakukan pelanggaran undang-undang. Kami justru Ombudsman bisa dikatakan tidak memberikan pelayanan, dan itu salah satu bentuk maladministrasi. Bisa diadukan ke Ombudsman RI. Selain lewat kanal WA, bisa juga dengan lewat email. Lewat email itu ada di jatim@ombudsman.go.id. Bisa juga lewat website ombudsman.go.id, yaitu website yang ada di kantor pusat. Admin pengelola aduan di ombudsman.go.id nanti akan mengirimkan, mendistribusikan aduan sesuai dengan domisili pelapor. Kalau domisilinya ada di Jawa Timur, kemudian dia pelapornya itu mengadukan ke ombudsman.go.id, nanti adminnya akan mendistribusikan ke kami, ke Ombudsman perwakilan Jawa Timur. Jadi itu. Selain juga lewat surat juga kami akan terima aduan. Banyak sekali di kabupaten kota yang jauh dari Surabaya, selain lewat WA juga lewat surat. Jadi kami menerima aduan lewat surat, dan itu boleh dilakukan gitu. Makasih. Oke, berarti banyak ini Mas ya, kanal-kanalnya ya. Betul. Untuk bisa mengadu. Kalau pengaduan itu ada ini juga Mas ya, proses verifikasi. Ada. Alurnya itu pengaduan yang masuk ke kami itu pertama kali kami screening verifikasi, tahap verifikasi. Verifikasi ada dua, verifikasi formal dan verifikasi material. Kalau verifikasi formal itu kami akan dalami apakah legal standing, kedudukan hukum antara pelapor dengan substansi yang diadukan itu ada hubungan hukumnya atau tidak. Jadi tidak mungkin ada orang tetangganya mengadukan tetangganya bahwa tetangganya itu menjadi korban maladministrasi. Harus korban langsung yang mengadukan ke Ombudsman, atau kalau lewat tetangga atau lewat kantor pengacara atau lewat LSM, mereka itu mendapatkan surat kuasa dari korban langsung maladministrasi. Itu verifikasi formal. Kemudian di verifikasi yang kedua, verifikasi material, kami akan melakukan pengujian apakah substansi aduannya itu sesuai dengan tupoksi kewenangannya Ombudsman. Contohnya apakah itu terkait layanan publik atau tidak. Contohnya ada aduan terkait kasus pencurian, kemudian diadukan ke Ombudsman, pasti akan kami tolak karena secara substansi kami tidak punya kewenangan untuk menangani kasus pidana. Tapi kami akan arahkan pelapor itu untuk melaporkan ke kepolisian lewat SPKT. Sebaliknya, kalau seandainya korban pencurian itu mengadukan terkait layanan di kepolisian, contohnya waktu mengadu kemudian tidak mendapatkan surat SP2HP, surat pemberitahuan dimulainya proses hukum di kepolisian, kami bisa masuk dengan terlapor dari kepolisian. Jadi di kepolisian, di pengadilan, atau mungkin di kejaksaan, kami tidak bisa masuk ke substansi pidana, substansi yang menjadi kewenangannya aparat penegak hukum itu. Tapi yang kita bisa masuk terkait layanan dan administrasi proses hukum itu yang kami masuk. Contohnya mungkin ya, selain soal SP2HP, jadi ada buronan, ada di depan mata, tapi polisi kok tidak segera menangkap, tidak memberikan pelayanan. Nah itu polisi, aparat penegak hukum bisa diadukan ke Ombudsman, dan kami akan panggil ke polisi itu kenapa tidak memberikan layanan untuk melakukan penangkapan si buron itu. Jadi seperti itu.
Makasih. Oh, gitu. Berarti lumayan juga Mas ininya Mas ya, kewenangannya ya sebenarnya. Kami lingkupnya sangat luas, mulai kasus pertanahan sampai kasus kepolisian, sampai kasus bansos. Perbankan juga bisa masuk kami, asuransi juga bisa, BPJS Ketenagakerjaan bisa, ke rumah sakit juga bisa. Selama ini yang paling banyak apa Mas yang diadukan? Soal substansi yang paling banyak itu layanan administrasi di pemerintahan daerah. Contohnya pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Contohnya bansos, kemudian juga kepegawaian di internal Pemda, kemudian juga ada pengaduan terkait kenapa kok belum turun tunjangan kinerja pegawai PNS, itu juga masuk. Kemudian yang lain soal perizinan di kantor DPM PTSP, itu yang pertama. Kemudian yang kedua pengaduan dengan substansi di kepolisian, itu juga banyak. Kemudian yang ketiga substansi pertanahan, contohnya kayak pengurusan SHM atau mungkin warkah tanah, kenapa kok tidak dilayani oleh kantor pertanahan, itu juga menjadi kewenangan ombudsman dan kami akan panggil pimpinan dari kantor pertanahan itu. Kemudian yang lain soal pendidikan, soal pungli di sekolah setelah BPDB oleh sekolah kepada wali murid, itu juga menjadi kewenangan ombudsman. Kemudian yang lain soal asuransi terkait BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, itu juga relatif banyak diadukan ke ombudsman. Itu Mas, makasih. Oke. Terus ini loh Mas, kan ini kan masa-masa PPDB ya. Kan Ombudsman Jatim ini kan buka posko ya. Iya. Ini progresnya sampai hari ini seperti apa Mas? Update sampai Senin kemarin, total aduan yang masuk ada 13 aduan. 13 aduan itu dengan domisili pelapor itu tersebar, mulai mayoritas memang di Surabaya. Tapi ada pelapor dari Sidoarjo, ada juga dari Malang juga ada 1-2, dan kami sekarang lagi tahap verifikasi formal. Kami minta pelapor itu kan kadangkala dokumennya kurang lengkap. Kami komunikasi, kami surati, kami telepon untuk melengkapi beberapa dokumen sehingga kami bisa memulai proses pemeriksaannya. Dan PPDB itu kan dibatasi oleh masa PPDB. Sebelum berakhirnya masa PPDB, seandainya pelapor itu kooperatif, artinya mau melengkapi dokumennya, pasti akan kami tindak lanjuti. Kami selesaikan sebelum berakhirnya masa PPDB. Gitu. Dan kalau dilihat dari substansi terkait aduan PPDB, yang paling banyak itu tidak tertegakkannya aturan juknis dari yang sudah disepakati oleh Kementerian Pendidikan, kantor pusat, dan juga dinas pendidikan di provinsi dan pihak pengelola di sekolah. Contohnya soal proses masuk siswa itu kan lewat banyak jalur. Pertama prestasi, jalur prestasi non akademik dan akademik, kemudian jalur zonasi, jalur pindah orang tua, pindah tugas orang tua, dan terakhir lewat jalur afirmasi. Nah, lewat jalur prestasi itu ternyata ada sekolah yang selain prestasi rapot juga menerapkan soal jarak antara titik rumah ke sekolah. Itu kan harusnya tidak boleh. Kalau prestasi ya 100% yang dinilai ya rapot kalau itu prestasi akademik. Kalau non akademik itu prestasi contohnya olahraga atau seni. Tapi ternyata ada sekolah di salah satu kabupaten di Jawa Timur itu yang menerapkan jarak waktu membuka jalur prestasi. Nah, dan itu kami minta di stop jalur prestasi yang menggabungkan jalur jarak itu. Jalur jarak harus masuk ke jalur zonasi. Ambigu Mas ya kalau. Ya, betul. Terus ini Mas, kalau kualitas ini pelayanan publik di Pemda, secara umum itu kualitasnya Di Jawa Timur ya. Jawa Timur ya, baik kabupaten kota maupun juga Pemprov ya. Jadi di Jawa Timur itu kami punya program unggulan di Ombudsman, yaitu program survei penilaian kepatuhan Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang 25 tahun 2009. Seluruh kabupaten kota, 38 kabupaten kota di Jawa Timur plus 1 provinsi Pemprov itu kami nilai apakah mereka itu sudah memiliki kepatuhan tinggi, kepatuhan sedang, atau kepatuhan rendah terkait pemenuhan
standar pelayanan. Jadi kami punya indikator dan variabel-variabel yang bisa kami detailkan. Tapi yang jelas sesuai amanat pasal 15 Undang-Undang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara layanan, setiap Pemda, setiap kepala daerah atau pimpinan UPT, kepala dinas itu punya kewajiban untuk menginformasikan standar pelayanan kepada warga. Nah, itu kami nilai. Ternyata di Jawa Timur yang memiliki kepatuhan tinggi itu hanya ada 9 kabupaten kota. Mayoritas 28 kabupaten kota plus provinsi ternyata kepatuhannya itu sedang. Kemudian 2 kabupaten kota itu kepatuhannya itu rendah, yaitu Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Malang. Kemudian yang kepatuhannya tinggi itu ada Banyuwangi, ada Lumajang, ada Bondowoso, ada Kabupaten Probolinggo, ada Kota Malang, ada Kabupaten Lamongan, ada Kabupaten Ponorogo, ada Kota Surabaya, dan satu lagi saya lupa ya, Kota Malang. Jadi ada 9 itu. Yang 28 kabupaten kota selain yang saya sebut tadi plus selain Nganjuk dan Kabupaten Malang. Jadi itu. Jadi kami dorong kabupaten kota Pemda itu untuk mematuhi standar pelayanan. Jadi standar pelayanan itu contohnya kalau layanan itu gratis ya dicantumkan gratis. Jangan sampai kalau berbiaya itu besar tulisannya RP berapa itu. Kan ada layanan yang berbiaya. Contohnya kayak ngurus perizinan tertentu itu kan ada nilainya berapa itu. Kalau gratis ditulis kecil, tapi kalau berbayar biayanya berapa tulis besar, itu kan nggak boleh, harus pakai font yang sama. Kalau gratis ya pakai font yang setara dengan yang berbayar. Kemudian harus dicantumkan juga durasi layanan. Jadi kalau ngurus EKTP sesuai SOP harusnya 3 hari ya dicantumkan 3 hari, jangan sampai tidak dicantumkan sehingga membuka peluang bagi petugas untuk bermain-main sehingga terjadi praktek pungli, sehingga terjadi praktek maladministrasi. Kemudian jadi kami dorong setiap Pemda dan juga Pemprov termasuk Pemkot, Pemkab untuk mematuhi pemenuhan standar pelayanan untuk memberikan layanan kepada warga atau pemohon layanan ya, pada warga masyarakat. Karena begini, di komponen standar pelayanan itu kan ada pengelolaan pengaduan internal. Jadi kalau pengelolaan pengaduan internalnya itu jalan, jadi warga yang menjadi korban maladministrasi terkait pelayanan publik yang buruk tidak perlu mengadukan ke ombudsman. Jadi cukup mengadukan di pengaduan internal. Contohnya ada pengaduan soal PPDB. Itu kan warga idealnya mengadu ke sekolah atau mengadu ke dinas pendidikan, sehingga seandainya terselesaikan di sekolah dan dinas pendidikan tidak perlu mengadukan ke ombudsman, atau bahkan yang ekstrim mengadukan di medsos sampai viral, itu kan harusnya tidak perlu seandainya pengaduan internalnya itu jalan. Dan sesuai SOP di kami kalau menerima pengaduan, kami biasanya tanya ke pelapor apakah pelapor sudah melakukan pengaduan internal atau belum, ke Pemda atau belum gitu. Kalau seandainya belum mengadukan, kami dorong untuk silahkan mengadukan ke pengaduan internal. Dalam waktu 14 hari tidak ada tindak lanjut dari Pemda atau terlapor, baru kami bisa mengambil alih. Karena terus terang kami dengan personil cuma ada 10 asisten, 10 personil menangani substansi, rasanya tidak mungkin seluruh pengaduan di Jawa Timur kami tangani oleh ombudsman. Jadi kami akan banyak sekali tumpukan pengaduan yang belum terselesaikan. Jadi kami dorong setiap Pemda, Pemkab, Pemkot dan provinsi untuk mengelola pengaduannya secara profesional gitu. Kalau untuk pengaduannya sendiri itu ada biayanya nggak? Oh enggak, begini. Terima kasih. Jadi sesuai Undang-Undang Ombudsman Undang-Undang 37 tahun 2008. Jadi 2008 Ombudsman ini tidak boleh mematok tarif atau pungutan setiap menindaklanjuti aduan masyarakat. Semuanya gratis karena kami lembaga negara, otomatis seluruh operasional Ombudsman dibiayai oleh APBN. Jadi kami menggratiskan, memang tidak berbiaya terkait pengaduan ke Ombudsman. Berbeda dengan ke pengacara ya. Kalau pengacara ada tarif-tarif sesuai dengan jasa ke pengacaraan. Tapi kalau kami di Ombudsman semuanya gratis, dan seandainya ada personil yang
mematok tarif, kami akan tindak karena itu pelanggaran berat di Ombudsman. Jadi seperti itu. Oke. Sebenarnya program penilaian itu menarik, Mas. Jadi bisa memacu Pemda dan kepala daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Betul, iya. Nah, kalau Pemprov Jatim sendiri penilaiannya seperti apa? Pemprov Jawa Timur itu memiliki hasil survei penilaian kami memiliki kepatuhan sedang. Kami punya skor untuk Pemprov Jatim itu skornya 76. Jadi kalau kami rinci ya, kalau skornya itu 0 sampai 59 itu skornya merah, kepatuhannya rendah. Tapi kalau 60 sampai 80 itu kepatuhannya sedang. Kemudian 81 sampai 100 itu kepatuhannya tinggi. Nah, Jawa Timur ini ternyata kepatuhannya itu sedang. Jadi waktu kami melakukan pengumpulan data, kami datangi 3 SKPD yang memberikan produk layanan sesuai yang kami nilai. 3 SKPD yang kami datangi yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Penanam Modal Pelayanan Satu Pintu PTSP. Dari 3 dinas di Pemprov Jatim, ternyata yang nilainya 80 bahkan mendekati 90 itu dinas di PTSP. Jadi proses perizinan di Pemprov Jatim itu baik dengan kepatuhannya itu tinggi. Artinya pemenuhan standar pelayanan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. Di Dinas Kesehatan kepatuhannya itu sedang, mungkin skornya sekitar 70. Nah, yang paling jelek itu, yang buruk mungkin juga jadi PR untuk diperbaiki itu di Dinas Pendidikan. Ternyata di Dinas Pendidikan kepatuhannya itu rendah, skornya itu di bawah 50. Memang mayoritas Dinas Pendidikan itu rata-rata nilainya di bawah 50. Karena mereka menganggap karena pemohon layanan di Dinas Pendidikan itu kan rata-rata tenaga pendidik, guru yang itu pegawai internal di Pemda itu, yang mereka anggap itu bukan pemohon layanan. Beda seperti warga. Kalau warga kan masyarakat umum. Jadi karena itu tenaga pendidikan dan guru, karena masuk keluarga dari Pemda itu kadang diabaikan oleh Dinas Pendidikan. Tidak cuma di provinsi, tapi di beberapa kabupaten kota itu terabaikan. Salah satu yang terlihat di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan juga di provinsi itu ternyata tidak ada ruang pelayanan. Jadi pemohon layanan, guru dan tenaga pendidikan kalau mungkin ngurus terkait surat pengalaman mengajar itu langsung mendatangi ke bidang masing-masing, ke ruangan yang itu bersekat-sekat. Nah, ruangan bersekat-sekat yang tertutup itu kadang-kala kan membuka peluang mungkin adanya permintaan potensi maladministrasi, mungkin permintaan uang, pelicin atau apa. Nah, itu seperti itu karena tidak ada ruang pelayanan. Tapi kalau di ruangan yang terbuka, kantor terbuka mungkin, atau mungkin di mall pelayanan publik yang semuanya bisa mengawasi, itu kan kecil praktek permintaan uang dan lain-lain. Nah, itu kami minta di Dinas Pendidikan seluruhnya, baik di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota itu agar membuat ruang pelayanan. Kalaupun tidak membuat ruang pelayanan, memindahkan pelayanan-pelayanan itu ke mall pelayanan publik atau mungkin lewat aplikasi-aplikasi. Sekarang kan zamannya transformasi digital. Jadi kalau lewat aplikasi itu kan sekarang memudahkan pemohon layanan, tidak perlu datang tapi cukup mengupload dokumen sesuai syarat yang terkait layanan tertentu, kemudian diproses, kemudian dari penyelenggara layanan dari dinas kemudian memberikan dokumen yang diminta oleh pemohon layanan. Jadi banyak terobosan-terobosan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi seperti itu. Mas, ini kan kita udah masuk tahun politik nih. Nah, kan banyak nanti calon legislatif, calon senator yang sampai nanti calon kepala daerah. Ini kan tahapannya panjang, ada prosesi kan di KPU. Bisa gak nih mereka melaporkan pengaduan kepemiluan ini ke Ombudsman? Bisa. Jadi Komisi Pemilihan Umum KPU itu kan memiliki jenis-jenis pelayanan terkait mungkin pendaftaran parpol pemilu. Kemudian sekarang yang lagi dilakukan, mereka juga punya tahapan pendataan calon pemilih.
Nah, KPU ini juga termasuk institusi yang mengajak kami, Ombudsman, untuk membenahi kualitas pelayanan di KPU. Jadi minggu depan kami menjadi narasumber di KPU terkait bagaimana untuk meningkatkan kualitas pelayanan terkait produk-produk layanan yang ada di KPU. Jadi kami sampaikan ke teman-teman KPU, ini permintaan dari KPU itu tahap kedua. 2 minggu yang lalu kami juga sudah memberikan masukan-masukan ke seluruh komisioner KPU di provinsi dan kabupaten kota untuk tetap mematuhi standar pelayanan dalam memberikan layanan kepada para pihak yang sangat berkepentingan terkait kepemiluan. Contohnya parpol peserta pemilu itu juga harus terinformasikan. Kira-kira kalau persyaratannya untuk menjadi peserta pemilu itu apa? Itu harus dicantumkan dan itu tidak boleh informasi itu tersembunyikan. Itu harus dipampang secara jelas baik di website dan di ruang pelayanan. Jadi urusan kepemiluan itu menjadi objek pengawasan di kami. Tapi kami tidak bisa langsung menindaklanjuti aduan dengan terlapornya pemilu. Kami perlu juga berkolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilu. Jadi kalau aduan kepemiluan di KPU ada praktek terindikasi maladministrasi, biasanya kami akan tanya kepada pelapor, apakah pelapor itu sudah mengadukan ke Bawaslu atau belum. Seandainya ke Bawaslu tidak ada tindak lanjut dalam waktu 14 hari, baru kami bisa menangani pengaduan itu dan memanggil pimpinan KPU untuk jadi terlapor. Jadi seperti itu. Oh, ternyata KPU itu juga masuk objek ini juga. Betul, objek pengawasan. Jadi kalau satu ketika ada caleg yang menerima perlakuan terindikasi maladministrasi di KPU, si caleg itu bisa mengadukan ke kami, tapi kami ingatkan untuk mengadukan terlebih dahulu ke Bawaslu, gitu. Yeah. Mas, jenengan ini kan udah 2 tahun ya? 1 tahun setengah. 2 tahun setengah. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya? 1 tahun setengah memimpin ini kan, Ombudsman Jawa Timur ya. Ada ini nggak apa? Suka dukanya apa? Pernah dapat teror, apa intimidasi atau apa gimana? Iya. Kalau teror rasanya belum pernah, tapi menjadi objek unjuk rasa demo beberapa kali. Jadi kami pernah ada menindaklanjuti pengaduan terkait pungli di salah satu sekolah di Kabupaten Pasuruan. Jadi di Kabupaten Pasuruan ada SMA, wali muridnya itu mengadukan adanya pungli. Pungli itu kalau definisi Ombudsman itu setiap pungutan yang dibatasi nominal jumlahnya. Jadi ada batas minimalnya berapa. Contohnya harus nyetor wali murid itu 5 juta minimal atau 1 juta, ada batas minimalnya. Yang kedua, yang disebut pungli itu ada batasan waktu untuk menyetorkan uang setoran itu. Contohnya sebelum Januari itu harus tersetor dulu, atau sebelum kenaikan kelas itu harus tersetor dulu. Nah, yang dibolehkan di sekolah itu sumbangan. Kalau sumbangan itu mirip seperti kita menyumbang di kota amal di masjid, tidak ada batas minimal dan tidak ada batas waktu. Nah, suatu ketika salah satu SMA di Pasuruan itu melaporkan ke Ombudsman terkait adanya pungli. Nah, kemudian kami tindak lanjuti, kami simpulkan ini terbukti maladministrasinya. Kepala sekolah harus mengembalikan uang yang sudah dikumpulkan lewat pungli itu. Itu kami datang ke sekolah itu. Ternyata waktu kami datang sudah banyak itu wali murid yang menyambut kami dengan cara mendemo. Wah, Ombudsman ini apa-apaan? Kenapa kita sukarela walaupun itu disebut pungli oleh Ombudsman, kenapa kok dipermasalahkan? Nah, ternyata pihak sekolah itu memang benar mengembalikan uangnya ke wali murid, tapi di depan kami wali murid itu kemudian langsung menyerahkan lagi ke sekolah dengan mengatasnamakan sumbangan. Jadi kami di demo seperti itu ya kami anggap biasa dan itu lumrah gitu loh. Ada ketidakpuasan dari pihak terkait terlapor gitu loh. Dan selain itu juga di Ombudsman kami juga sering didatangi terutama dari teman-teman serikat pekerja itu yang mendemo terkait mungkin besaran pesangonnya di era pandemi itu tidak sesuai yang aturan pemerintah gitu loh. Itu juga banyak serikat pekerja, teman-teman serikat pekerja yang datang dan
datang langsung marah-marah ke kami melakukan unjuk rasa itu datang. Tapi kalau ancaman fisik, walaupun aduan yang kami tangani itu sensitif, kami alhamdulillah sampai sekarang belum pernah mengalami itu. Dan mudah-mudahan sampai akhir saya memimpin di Ombudsman jangan sampai ada, walaupun potensi itu ada gitu Mas. Berarti tantangannya masih kategori wajar Mas ya? Nah, wajar, betul. Masih belum butuh pengawalan pribadi ya? Betul. Ya Mas, Karena kami ini Mas, pendekatan kita ini kan informal. Jadi kalau bisa dimediasi, ada solusi, kami pertemukan antara terlapor, pelapor, pihak terkait, kami datangkan. Masalahnya apa kok tidak ada pelayanan? Oh ternyata hanya masalah komunikasi. Akhirnya kami pertemukan secara informal lewat musyawarah itu. Ya kalau sudah ada solusi ya kami anggap selesai. Walaupun kami simpulkan ada maladministrasi, tapi permasalahan itu diselesaikan dalam tahap pemeriksaan. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang sudah kami datangkan itu ya. Tapi masing-masing pihak itu ngotot. Ya kami akhirnya ya tidak bisa memaksa secara informal. Kami buka jalan. Kalau memang seperti itu, pihak pelapor itu menganggap benar, pihak terlapor juga menganggap benar, kami silahkan, tidak ada solusi di mediasi dengan cara melakukan upaya hukum di pengadilan. Jadi pembuktian di pengadilan itu sebagai solusi. Tapi kalau dimasuk ke pengadilan kan biasanya bukan win-win solution, tapi ada salah satu pihak yang merasa kalah, ada satu pihak yang merasa menang. Tapi kalau di Ombudsman ini, kalau bisa dilakukan upaya sama-sama menang lah gitu, tidak ada yang menang kalah gitu, sama-sama menang dan sama-sama pihak itu sudah dapat solusi lewat proses mediasi atau rekonsiliasi yang dilakukan oleh teman-teman Ombudsman. Jadi seperti itu. Oke Mas, nggak terasa nih Mas, bincang-bincang sama Mas Agus nih. Saya pikir cukup Mas buat sementara ini, banyak ilmu yang bisa kita dapat. Kebetulan juga Mas Agus ini tokoh muda NU, tokoh Nahdien ya. Dulu ini Mas ya, alumni PMI UNED. Betul ya, saya selama kuliah aktif di PMI. Oke, saya pikir cukup Mas. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.